وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'alaniyatul futuh wal munuh wal rusuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ma'alim hadha kitab as-Sayyid Ahmad Mijad al-Habashi wa Syekh Nabi al-Bandani wa usulihima wa qura'ihima wa dhabil hukuki alim majma'in. وثم إلى روح الشيخ مرم بروح سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وثم إلى روح الشيخ مرم بروح كي حسن بصري أبو بكر وثم إلى روح الشيخ مرم بروح كي حفيظ الدين وثم إلى روح الشيخ مرم بروح كي حجي سبيل الرشاد وثم إلى روح الشيخ مرم بروح كي حج أنور سيدي وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وهو ثم إلى أرواح دفن في هذا المسجد ومن صلى ومن تردد أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على سيدنا محمد الفاتح أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم ظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail atau Ar-Risalah Al-Jami'ah. Bacanya wala tasihus salatu khalfa kafirin wa imra'atin. Di halaman berapa itu? Coba lihat kitabnya, Pak. 16. 18 ya. Satu baris dari bawah ya. Satu baris dari atas ya. 18 halaman 18 satu baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu ولا تصح الصلاة خلف كافر وامرأة وخنثى
والجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر حاضر بلا عذر شرعي كالمرض والمطر ومن شروط الجمعة الخطبتان وأركانهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية من القرآن في إحداهما والدعاء للمؤمنين في الأخير متطهرا مستور العورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. ولا تصح الصلاة خلف كافر وامرأة وخنثى. Kita akan membahas mengenai salat berjamaah. Jadi kepada siapa sehingga dapat sah salat kita ketika kita berjamaah. Di sini akan disinggung mengenai syurutu sihhatil qudwah. Syarat agar sahnya al-qudwah, untuk kita mengikut. Ya. Ada lagi nanti syurutu sihhatil jamaah, syarat-syarat sahnya berjamaah. Nah, tentunya ini ada kaitannya dengan yang namanya salat berjamaah. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya jamaah, yang namanya makna jamaah, ditinjau dari segi lughatan, ditinjau dari segi bahasa, yang namanya jamaah itu artinya at-taifah, kelompok, berkelompok gitu. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ya. Namun yang disebut dengan jamaah, salat berjamaah menurut syara'an adalah rabtu salatil ma'mum bi salatil imam, mengikat salatnya si makmum dengan salatnya si imam. Minimal imamun wa makmum. Nah, dikatakan berjamaah minimal imamun wa makmum. Imam satu di depan, kemudian makmum di belakang. Itu sudah dikategorikan jamaah. Artinya hasil dapat untuk kita memperoleh
pahala berjamaah. Tentunya lebih banyak lagi jamaahnya, ya lebih banyak lagi kadar pahala yang diperoleh. Ya. Makanya ada ranking-rankingnya. Ranking pertama ditempati oleh jamaah apa? Salat apa? Yang kedua, ranking ketiga, ranking keempat, terus ditinjau dari segi keafdoliyahan berjamaah. Ranking yang pertama itu diduduki oleh jama'atus salatil Jum'ah, berjamaah salat Jumat. Itu yang paling afdal. Karena kalau salat Jumat kita nggak bisa mendirikannya sendiri, harus berjamaah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang bakal nanti kita jelaskan pada babnya. Jadi ranking pertama diduduki, ya, ditinjau dari segi keafdoliyahan berjamaah salat Jumat berjamaah. Yang kedua, jama'atus subhi, salat berjamaah salat subuh. Berarti bukan maghrib ya. Nah, kita banyakkan subuh apa banyakkan maghrib? Maghrib ya. Nah, di sini kalau subuh berapa saf? 3 saf ya. Kalau maghrib lebih ya. Nah, sebenarnya ditinjau dari segi keafdoliyahan berjamaah, ranking yang kedua adalah berjamaah salat subuh. Tapi kalau mau kita perincikan lagi lebih detail, salat subuhnya itu adalah jama'atus subhil Jum'ah. Paling afdolnya lagi adalah berjamaah subuh di hari Jumat. Ya. Yang ketiga, jama'atul isya, salat berjamaah isya. Yang keempat, jama'atul asyri, salat berjamaah salat asar. Yang kelima, jama'atuz zuhri, salat berjamaah salat zuhur. Berarti yang belum disebut apa sama kita? Maghrib. Nah, maghrib berarti ranking keberapa? Thumma jama'atul maghrib. Kemudian yang keenam, ranking yang terakhir adalah salat berjamaah salat maghrib. Tuh. Ya. Di afdolnya itu yang pertama salat berjamaah salat Jumat. Ya. Memang yang namanya hukum berjamaah itu ada fardu ain, ada lagi istilahnya fardu kifayah, ada lagi kalau kita kerjakan jamaah hukumnya sunnah, ada lagi mubah, ada lagi khilaful aula, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi haram sah, bisa jadi haram kagak sah. Yang fardu ain, hukum salat fardu ain berjamaahnya maksudnya yaitu adalah salat Jumat. Jumat berjamaahnya adalah hukumnya fardu ain. Yang kedua, bisa jadi hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Hukum sholat berjamaahnya itu fardu kifayah. Ini yang 5 waktu ini. Jadi ini menurut kaul yang mu'tamad. Menurut kaul yang mu'tamad, al-mu'tamad, menurut kaulun Nawawi, al-Imam Nawawi, beliau berpendapat sholat berjamaah, sholat yang 5 waktu berjamaahnya itu adalah hukumnya fardu kifayah. Yang mu'tamad ya. Tapi menurut Al-Imam Rafi'i, biasa ini ada perbedaan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i paduannya.
Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi yang sampai akhir hayatnya beliau tidak menikah gitu. Imam Rafi'i paduannya biasanya ada perbedaan. Menurut Imam Rafi'i hukumnya itu adalah sunnah muakkadah, tapi yang mu'tamad adalah fardu kifayah ya. Bisa jadi yang namanya berjamaah hukumnya sunnah. Apa itu? Salat-salat sunnah yang memang disyariatkan untuk kita berjamaah, seperti al-idain, salat 2 hari raya, salat istisqa, salat minta hujan. Di waktu paceklik, kekeringan, kagak ada hujan, maka nanti kita disunnahkan salat istisqa. Jamaahnya adalah sunnah. Ada lagi yang namanya mubah, silakan aja gitu. An-nawafil allati la tusra fiha al-jamaah, yang memang kagak disyariatin jamaah, seperti duha. Ya, seperti salat apa? Salat duha. Jadi enggak sunnah dia kalau kita berjamaah, enggak sunnah, mubah-mubah aja. Ada lagi yang kelima, istilahnya khilaful aula, menyalahi yang utama. Menyalahi yang utama, tapi ini tidak sampai makruh hukumnya. Seperti apa? Idza kanat salatul imami adaan wal ma'mum qadaan. Apabila salat si imamnya adaan, kemudian makmumnya salatnya qada. Atau sebaliknya, makmumnya adaan, imamnya qadaan. Umpamanya kita sholat maghrib, imam sholat maghrib adaan, ternyata makmumnya qadaan, karena mungkin dia pernah lewat kagak sholat maghrib, dia kelewat ya pada hari-hari yang lalu, dia baru ingat, oh iya saya kemarin kagak sholat maghrib. Nah, maka di qadaan tuh maghribnya. Itu khilaful aula saja. Atau sebaliknya, imamnya dia qadaan, makmumnya adalah adaan. Ya, kita umpamanya tadi habis sholat maghrib, kemudian kita punya qadaan tuh. Oh iya, waktu kemarin-kemarin saya pernah kelewat sholat maghrib. Kita udah sholat tadi, kemudian kita sholat lagi sebagai mengqada maghrib yang pernah kita tinggalin itu. Ternyata ketika kita usolli fardhul maghribi qadaan, Allahu Akbar, ada yang ngikut. Ada yang apa? Ada yang ngikut. Nah, dikira dia ini, dikira makmum, kita sholat apa? Maghrib yang sekarang. Tapi ternyata yang kita kerjakan itu maghrib yang kapan? Yang pernah kita tinggalin. Nah, si imam maghribnya qadaan, si makmum dia maghribnya yang sekarang adaan. Nah, itu kata ulama, kalau kita berjamaah bagaimana? Khilaful aula. Bisa jadi berjamaah hukumnya makruh. Idza kana al-imamu fasiqan, kalau emang imamnya orang fasik. Orang bisa dikatakan fasik seperti satu kali dia mengerjakan dosa besar, hukum jadi fasik. Jadi dia taubat itu. Atau dia kesehariannya melakukan dosa kecil tapi musyirran ala shaghair. Dosa kecil dikerjain sama dia. Lama-lama itu orang dihukumkan jadi apa? Dikarenakan musyirran ala shaghair, maka jadi fasik itu orang. Kalau kita ikut berjamaah kepada imam yang fasik, maka hukumnya apa? Makruh. Sah tetap, tapi hukumnya makruh. Ada lagi kalau kita berjamaah hukumnya haram. Haram namun ma'asihah, sah. Apa itu? Idza khafa khurujal waqti law shalla jama'atan. Hukumnya haram, tapi yang kita kerjain sholatnya tetap sah. Seperti apa? Kita takut atau khawatir keluar waktu kalau kita sholat berjamaah. Umpamanya kita sholat di akhir waktu.
Ini kita tahu kalau kita berjamaah imamnya lama. Nah kalau lama keburu masuk waktu Isya. Kita khawatir, ada kekhawatiran itu. Karena imamnya dia apa? Nah ini nggak bakal ini nih, pasti lama ini. Nggak bakal kecandak. Kalau kita yang sendiri kan, kita bisa lihat waktu. Wah ini surahnya kita lewatin aja, baca Fatihahnya aja kan. Kita yang lihat sendiri bisa tahu jam tuh waktu nih. Nah kalau kita berjamaah, kalau kita tungkulan berjamaah nggak kecandak waktunya, bisa jadi sholat kita nanti sebagiannya di luar waktu, maka berjamaahnya itu hukumnya apa? Haram. Tapi apakah sah sholat yang kita kerjakan? Ya, sholat yang kita kerjakan tetap hukumnya sah. Ada lagi haram tapi tidak sah. Bagaimana haram tidak sah? Idza ikhtalafa nazmus sholati. Bila mana berlainan irama sholatnya, haram, nggak sah. Seperti apa? Seperti imam sholat zanazah, kita sholat maghrib atau kita sholat subuh. Dan nggak iramanya dengan sholat zanazah? Sholat zanazah ada rukunya nggak? Sholat zanazah ada sujudnya nggak? Kalau seandai kata antum melihat orang umpamanya dia jadi imam sholat jenazah pakai ruku pakai sujud, berarti benar apa enggak? Berarti dia paham apa enggak? Enggak paham berarti dia. Ada dulu ya, dikira nih orang paham gitu, akhirnya dia diangkat jadi imam untuk sholat jenazah. Ketika dia sholat jenazah, dia jadi imam maju ke depan, kemudian di makmum banyak berbaris-baris. Tapi sholat jenazahnya dia beda dari yang lain. Dia pakai ruku, pakai sujud. Pas selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya, mohon maaf Pak Kiai, ada apa? Kok pakai sujud, pakai ruku? Iya, karena ini mayitnya banyak dosa. Itu bohong itu mah. Ya, dia ngelak aja begitu. Padahal dia kagak apa? Nggak paham, kagak ngerti. Ya. Dikira sholat jenazah pakai ruku, pakai apa? Pakai sujud. Ya. Nah ini dalam berjamaah ada yang istilahnya syurutu sihatil qudwah yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Dikata wala tasihhus salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa. Tidak sah salatnya kita di belakang orang kafir. Artinya orang kafir jadi imam kita. Kita laki, kita di belakang dia itu, dia jadi imam. Imamnya orang kafir, nggak sah. Wa imra'atin, begitu juga kita sholat di belakang sebagai laki-laki, kita di belakang perempuan. Maksudnya imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Sah tidak? La tasihu, tidak sah juga. Di Amerika ada kan imamnya perempuan, Lia Adon apa lihat apa tuh? Lia Eden apa Lia Wadon itu namanya? Edan ya. Imamnya apa? Perempuan. Makmumnya campur laki perempuan. Nah ini yang nggak sahnya itu, yang apa? Yang laki-laki. Ya. Wa khunsa, begitu juga sholatnya kita di belakang khunsa, banci. Ini banci bukan banci jadi-jadian, bukan. Bukan yang suka mangkal, bukan. Kalau dia mah yang suka mangkal, laki apa emang benar perempuan? Laki dia mah. Umpamanya ada yang begitu, masuk ke masjid, masuk ke musola, dia ambil wudu, kemudian dia sholat, boleh gak kita ikut sama dia? Boleh nggak?
Boleh. Karena dia laki atau perempuan? Laki. Ini yang suka nyaru-nyaru gitu. Suka ngamen gitu. Suka mangkal ono di sono pinggir jalan ono. Dia laki perempuan itu. Rambutnya dipanjangin pakai wig. Ya kan? Pakai anting. Pakai gincu. Nah, kalau yang begitu sih jadi-jadian. Dia sebenarnya lah laki. Nah, bagaimana kalau seumpamanya dia masuk masjid, dia masuk musola, dia pengen sholat, kemudian kita bermakmum sama dia jadi imam, boleh gak? Boleh aja, karena dia laki kan. Ini khunsa maksudnya adalah khunsa muskil, yang punya dua alat kelamin. Alat kelamin punya, alat kelamin laki dia punya, alat kelamin perempuan dia punya. Nah, dikata laki ya dia perempuan, dikata perempuannya dia apa? Laki. Kalau kita bermakmum kepada si khunsa ini, kita jadi makmum, dia jadi imam, maka tidak sah. Karena apa? Karena bisa jadi dia condongnya ke perempuan. Berarti kita makmumnya mengikut perempuan, nggak sah itu. Gitu. Kecuali memang sebelum dia usolli, sebelum dia sholat udah ketahuan nih, kata dokter ini si laki ini laki, udah condongnya ke laki ini, ya. Atau kata dokter ini mau condongnya perempuan ini, udah ketahuan ini. Nah, itu lain halnya kalau seperti itu. Sebelum kita sholat udah ketahuan, boleh kita bermakmum dengan dia, gitu. Jadi ada namanya syurutus sihatil qudwah. Ini yang sah dulu nih saya sebutkan. Kalau yang sah, qudwatu rajulin bi rajulin, laki ikut sama laki, sah enggak? Sah. Qudwatu imra'atin bi rajulin, perempuan ikut laki, sah apa enggak? Sah. Qudwatu khunsa bi rajulin, banci khunsa muskil ikut sama laki-laki, yang jadi imam laki-laki, sah apa enggak? Sah. Kagak ada masalah kalau itu, kalau dia jadi makmum. Ya. Qudwatu imra'atin bi khunsa, perempuan ikut sama khunsa muskil, sah apa enggak? Perempuan jadi makmum, imamnya khunsa muskil, sah enggak? Sah. Nah, karena walaupun dikata umpamanya dia laki, ya perempuan kan boleh ikut laki. Umpamanya emang dia perempuan, ya perempuan sama perempuan, berarti turu-turu perempuan, sah enggak? Sah. Kalau seumpamanya ada seorang wanita dia ikut khunsa muskil, khunsa muskilnya dia jadi imam, perempuannya dia jadi makmum, maka hukum qudwahnya sah. Kemudian qudwatum ra'atin bimra'atin, ngikutnya perempuan dengan perempuan, sah gak? Sah, turu-turu perempuan. Lalu bagaimana kalau qudwatu rajulin bimra'atin, ikutnya lagi sama perempuan, sah apa enggak? Enggak sah. Imamnya perempuan, makmumnya laki. Bagaimana kalau seumpamanya laki ikut khunsa? Nah, tadi yang udah saya katakan, makmumnya laki tulen, kemudian imamnya banci, khunsa muskil, sah enggak? Enggak sah, karena dimungkinkan atau bisa jadi imamnya itu, si khunsanya itu condong kepada perempuan. Nah, bagaimana kalau khunsa ikut ke perempuan? Artinya yang jadi imam perempuan, yang jadi makmum khunsa. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Yang jadi imam perempuan, yang jadi makmum khunsa, enggak sah. Karena bisa jadi nih yang jadi makmum khunsa ini dia apa? Laki-laki. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau turu-turu khunsa?
Turu-turu khunsa. Imamnya khunsa, makmumnya juga apa? Khunsa. Sah nggak? Bisa nggak terjadi? Ini justru ulama sampai ke situ, berarti bisa terjadi kan? Imam khunsa, makmum khunsa. Kelompok khunsa ini sah nggak? Jawabannya tidak meyakinkan gini. Sah apa enggak? Hah? Mau tahu jawabannya? Lihtimali ayyakuna al-imamu imra'atan wal ma'mumu rajulan. Kagak sah. Bisa jadi yang si khunsa jadi imam ternyata dia perempuan. Bisa jadi yang jadi makmum yang khunsa juga ternyata dia apa? Laki-laki. Kan kagak boleh laki ikut perempuan. Jadi kalau turu-turu khunsa sah apa enggak? Enggak sah. Jangan bilang sah, kagak apa? Enggak sah. Begitu. Ya. Nah, ini syarat daripada sahnya kudwah kita, ikut kita kepada siapa yang kita ikutin itu. Ya. Nah, ada lagi yang terbilang daripada syarat sah kudwah. Al-Fakir kutip dari kitab yang lain. Nah, bagaimana andai kata orang yang mengikutnya itu orang yang memang dia punya apa? Dia wudu. Ya. Di wudu biasa dia ikutnya dengan bimasihil khuf. Mengikut dengan orang yang memang dia mengusap khuf. Nanti ada mengusap khuf ada. Khuf itu semacam kayak kaos kaki tapi tebal. Yang sekiranya dia bisa buat nanjak, bisa buat turun, bisa nggak gampang rusak. Kalau antum mau tahu tuh khuf itu lihat di Google itu, Pak. Di gambar tuh nanti ada gambar khuf itu kayak gimana. Dia semacam kayak kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Kaos kaki terbuat dari apa? Dari kulit. Nah, ini orang yang memakai khuf nanti ketika dia wudu seperti biasa. Namun nanti ketika pas lempengan kaki dia pakai khuf, diperbolehkan khufnya itu tidak dicabut. Artinya berarti ketika dia membasuh kaki dia, maka yang dibasuh itu adalah apanya? Khufnya. Jadi khufnya nggak dibuka pas lempengan kaki, khufnya dipakai. Cuman ada persyaratannya ini, nggak sembarangan. Di awalnya pertama di awalnya itu tetap dia harus basuh kedua kaki dia nanti. Dia belum pakai khuf nih, dia belum pakai khuf. Wudu seperti biasa. Tangan dibasuh, kaki pun dibasuh. Ini khufnya belum dia apa? Belum dipakai. Nah, nanti dihitung kapan pas dia batal. Di situ nanti dihitung mulai sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Buat mukim kita yang nggak kemana-mana diperbolehkan 1 hari 1 malam. Untuk orang yang musafir diperbolehkan 3 hari 3 malam nanti. Nah, nanti setelah itu kita pakai khufnya. Setelah kita pakai khuf, umpamanya masuk waktu zuhur. Waktu zuhur masuk. Bagaimana? Wudu seperti biasa. Muka kita basuh, tangan biasa, pala kita usap. Pas di kaki khufnya nggak usah antum copot, tetap khufnya itu antum pakai. Berarti pas lempengan kaki nanti kita usap saja, khufnya jangan dicopot. Khufnya jangan dicopot. Berarti dia ngusap kakinya di mana? Nah, di khuf tadi. Jangan dibuka ini khuf.
itu nanti diperbolehkan, ada babnya. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau seumpamanya orang yang wudunya sempurna, artinya orang yang wudu tapi dia nggak pakai khuf, kemudian dia mengikut kepada orang yang memang mengusap khuf. Seumpamanya saya jadi makmum, saya wudu biasa, muka dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, beres. Saya nggak pakai khuf, saya jadi makmum. Kemudian saya bermakmum dengan imam yang pakai khuf. Imam yang pakai khuf. Nah, ketika dia wudu itu sebelum tadi sholat, pas lempengan kaki khufnya tidak nggak dicopot, diusap doang. Nah, bagaimana saya ini ikut dengan imam yang dipakai khuf, sedangkan ketika dia wudu itu khufnya tidak dicopot, cuman diusap doang khufnya. Maka saya yang wudu sempurna yang tidak pakai khuf, kita boleh bermakmum dengan imam yang menggunakan khuf tadi, yang mengusap khuf itu. Boleh hukumnya. Paham nggak nih? Gitu. Ini kalau ada memang seperti itu umpamanya gitu. Boleh gitu. Atau bagaimana kalau seumpamanya kita ikut imam, imamnya itu sholatnya duduk, sedangkan kita makmumnya diri. Boleh enggak? Kita makmum berdiri, sedangkan imam duduk. Nah, kita boleh enggak ikut dia itu? Boleh kita ikut dia. Cuman yang kalau emang dia bisa berdiri ya wajib berdiri. Kalau emang dia umpamanya kagak bisa berdiri, dia bisanya duduk, silakan dia duduk. Maka kita yang berdiri, makmum yang berdiri, boleh ikut imam yang yang duduk. Itu. Nah, bagaimana kalau seumpamanya kita ikut dengan orang yang salisul baul? Salisul baul itu orang yang mohon maaf, yang dia punya alatnya udah dol. Dia punya penyakit salisul baul, dikit-dikit cerat, umpamanya. Di ruku cerat keluar gitu. Ya, yang begini namanya punya penyakit salisul baul. Sedangkan kita orang yang sehat. Karena nanti wudunya orang yang sehat dengan yang salisul baul itu beda. Wudu orang yang sehat umpamanya zuhur jam 12. Zuhur jam 12. Kita sehat, kagak punya penyakit salisul baul. Mau wudu jam 12 juga udah boleh kita mah, sekalipun nanti sholatnya nanti jam 12 sebelum masuk waktu. Jam 11 kita udah wudu, nanti zuhur jam 12 kita nggak wudu lagi, boleh nggak? Boleh, asalkan kita jangan jangan batal. Tapi ketentuannya, syaratnya bagi orang yang punya salisul baul tidak bisa seperti orang yang sehat. Maka nanti bila mana dia ingin bersuci, bila mana dia ingin berwudu, kudu masuk waktu terlebih dahulu. Zuhur jam 12 pas, ketika dia pengen sholat langsung, maka kudu masuk waktu dulu. Zuhur jam 12 kurang 5 menit dia udah wudu, nggak bisa. Karena masuk darurat itu masuk waktu dulu. Maka bagi orang yang salisul baul atau seumpamanya wanita yang istihadah gitu, yang punya darah penyakit. Jadi ada yang salisul baul buat laki, yang perempuan suka istihadah darah penyakit, maka ketika dia pengen sholat harus lihat waktu udah masuk apa belum. Waktu udah masuk, zuhur udah masuk jam 12, dia pengen langsung sholat, dia langsung ke WC.
dibersihkan kemaluannya, ya, habis dibersihkan kemaluannya, disiram, kemudian disumpal. Harus disumpal. Karena kalau nggak disumpal, umpamanya mohon maaf dia pakai ini doang, daleman doang, ini keluar deh, nempel kemana? Nah, maka harus disumpal sama dia. Terserah mau pakai apa ke, sumpal aja. Laki pun sama begitu juga, kudu disumpal. Pakai apa ke? Pakai tisu, pakai apa ke? Sumpel. Jangan sampai sekiranya dia netes gitu, sumpel sama dia. Habis disumpel, langsung dia wudu. Habis wudu, langsung dia apa? Dia sholat. Tapi kalau umpamanya kita berjamaah, nunggu jamaah dulu, silakan. Tapi kalau seumpamanya kita tidak berjamaah, kita makan dulu umpamanya habis wudu tadi, sedangkan kita salisul baul, atau sedangkan kita wanita ini sedang istihadhah, kita makan dulu, kita nonton TV dulu, kita ngobrol dulu. Nggak bisa begitu. Bagi orang yang salisul baul atau istihadhah, maka harus mualat hukumnya, nyambung, nggak boleh putus, langsung dia sholat. Nah, kita yang sehat ikut orang yang salisul baul umpamanya, atau perempuan yang sehat yang tidak punya darah istihadhah, maka kita yang laki-laki yang sehat boleh ikut dengan orang yang salisul baul. Sah maksudnya. Atau perempuan turu-turu perempuan yang sehat tidak istihadhah, perempuan yang istihadhah dia jadi imam, boleh enggak? Boleh juga. Begitu maksudnya. Tapi nanti ketika masuk asar umpamanya, dia pengen salat asar, padahal dia tadi belum batal, seperti bersentuhan dengan suaminya. Atau seumpamanya kita yang laki yang punya salisul baul belum bersentuhan dengan istri kita, kita belum mendatangkan hal-hal yang dapat membatalkan wudu kita, kendati pun wudu kita yang tadi belum batal, tapi kalau kita pengen sholat fardu lagi, kudu dibuka lagi, dibersihin lagi, ganti lagi sumpelannya yang baru. Padahal kita belum batal. Umpamanya kita sholat zuhur di akhir, sholat zuhur jam 3 kurang seperempat, sholat zuhur jam 3 kurang seperempat, sedangkan kita orang yang salisul baul, kita ke WC, kita bersihin, kita sumpel, langsung kita sholat. Jam 3 pas, ternyata apa? Masuk waktu asar. Boleh nggak kita pakai wudhu yang zuhur tadi nih? Nggak boleh. Maka kan kita belum batal itu. Maka harus diganti sumpelan kita, kemaluan kita pun harus dibersihin lagi. Sama seperti awal semula kita pengen wudhu untuk sholat zuhur, bersihin kemaluannya, sumpelannya ganti lagi, bersihin lagi, sumpel lagi, wudhu lagi, langsung sholat. Begitu. Nah, kalau kita berjamaah dengan orang yang seperti itu, apakah boleh sah ikut kita dengan orang yang salisul baul atau dengan perempuan yang tadi turu-turu perempuan yang imamnya umpamanya dia istihadhah, tapi dengan cara-cara langkah yang seperti itu yang telah saya sebutkan tadi, begitu ketentuan itu ya. Ini masalah qudwah, syurutu sihhatil qudwah ya. Nah, jadi insyaallah minggu depan kita lanjutkan wal jum'ah fardu ainin, mengenai salat Jumat. Wallahu alam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين.
Kalau emang seumpamanya udah ada dua, langsung aja. Oh, di tengahnya gitu. Ya. Jadi nanti yang ada nanti kanan. Kalau langsung ada ya. Tapi kalau misalkan sendiri, posisi kita di mana? Di kanan. Agak majuan cuman. Jangan terlalu jauh kayak gini. Kalau umpamanya sendiri ya kita. Tapi nanti kalau seumpamanya ada yang masuk, nah kita mundur. Agak jauhan, seperti itu. Di imam ini renggang gitu. Ini kosongin. Kalau nggak ada gimana nanti? Kalau nggak ada gimana ntar? Iya. Jadi kalau emang ada langsung aja. Langsung aja nih, langsung rapat. Kecuali memang nanti ada bisa jadi kalau gitu. Kalau emang ada diisi. Tapi kalau nggak ada langsung aja di sini. Gitu. Paham nggak? Yang lebih baik sih langsung aja gitu. Iya, rapat. Langsung rapat aja. Nah, agak segini dah. Kecuali satu orang agak maju kita. Makmumnya satu orang doang, nggak ada lagi, agak maju, jangan jauh-jauh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-ladha surafna fatub alaina tawba taghsiru kulla awba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw hiratin aw syubba wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna min mustafa rasuli wa bikulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi ala rabbi wa alihi wa sahbihi ala qasi sahbi walhamdulillahi fil fathi wa tanari alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala rahmatillah alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru masyidah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik